saya lebih concern ke depan, ke ke pengembangan inovasinya. Ya, Kita harus sustain di inovasinya gitu. ya, Jadi, inovasi kita performanya harus sustain, harus terus didorong gitu. Jadi akibatnya memang memberi warna sendiri. Kemudian kedua, kebetulan juga di komisaris ini yang backgroundnya sebelumnya dari korporasi dan BUMN itu cuma saya, Pak. Selebihnya hmm, banyak dari konsultan juga, ada juga dari pejabat dirjen segala macamnya gitu ya, ya. Jadi diharapkan dengan membawa warna, saya pernah di BUMN, membawa warna itu membuat kemudahan lah gitu. Dan ya lebih lebih berwarna aja karena kalau saya bicara selalu bicaranya ya kita harus ke IT nih, harus ke digital nih, harus bicara bisnis yang di luar listrik nih gitu. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga. Pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum ada bacaan komunikasi. Tuan-tuan, barangkali untuk rapat-rapat sama tuan-tuan polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. semua. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana Hmm. ini akan kita lakukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Bapak Charles Sitorus. Saat ini jabatannya adalah Komisaris Independen PT PLN Persero. Apa kabar Pak Charles? Baik Pak Bambang, baik. Salam Ya, sehat selalu. ya. Pak Charles Sitorus ini lahir di Medan 9 Mei 1966. Bapak bisa mulai cerita tentang kenangan ketika menempuh pendidikan S1 Teknologi Industri Pertanian di IPB, lulus 1989, Betul. kemudian pernah bekerja di PT Satelit Palapa Indonesia, pernah Ya, berkarir di PT Telkom Bakri Telkom, ya. pernah di PT Smart Telkom, pernah di PD Pembangunan Sarana Jaya, selanjutnya pernah berkarir di PT Pos Indonesia, bahkan menjadi direktur teknologi dan pernah menjadi direktur komersial, kemudian menjadi direktur bisnis jaringan dan jasa keuangan. Nah, saat ini menjadi komisaris independen di PT PLN. Ya. Silakan, Pak. Ya, Baik, Pak Bambang, terima kasih ya untuk kesempatan untuk bisa bercerita. ya, Jadi memang saya selesai dari PB itu tahun 89, saya angkatan 22. ya. Ya, 22 tahun 89 jurusan Teknik Industri Pertanian. Kemudian awal karir saya sebenarnya di Astra, Pak. Saya di Oh, Astra dulu, begitu pertama kali lulus saya 90 langsung di Astra, Pak. ya, Jadi saya 5 tahun di sana baru pindah ke Satelindo. Di Astra itu saya di bagian penjualan khusus untuk waktu itu tuh IT system ya. ya. Kalau sekarang dulu namanya Astra Gravia, sekarang namanya lebih dikenal dengan Agit. Hmm, Nah, perjalanan karirnya terus, lalu sebenarnya ada yang miss satu. Setelah saya dari Sarana Jaya, saya itu Direktur Business Development di BUMN PT Pembangunan Perdagangan Indonesia, ya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI. Jadi ya, saya sempat ya, 1 tahun di situ, jadi Direktur Business Development dan IT, sehingga saya diminta develop IT. Jadi perjalanannya seperti itu sih Pak Bambang. ya, Jadi ya, ada 8 perusahaan lah ya, cukup lama ya. Saya paling lama di Satelindo 9 tahun. ya, Kemudian kedua di PT Pos 6 tahun. Itu kira-kira perjalanannya ya, seperti itu. ya. Dengan suka dukanya lah semuanya. Ya, ini suatu
perjalanan karir yang bukan hanya menarik, Pak, tapi agak unik juga. Karena Lompat-lompat ya. bidang yang ditangani bukan hanya lompat perusahaannya, bidang yang ditangani beda-beda. Iya, Nah, iya betul. mungkin bisa cerita Pak, bagaimana Bapak menjalani itu ya dari perhubungan, dari komunikasi, kemudian di PT Pos, Sarana Jaya dan sebagainya. Silakan Pak. Baik, jadi sebenarnya bermula waktu di Astra, Pak Bambang. Ya, Waktu di Astra sebenarnya saya minta di perkebunannya mereka waktu itu. ya, Jadi Astra waktu itu ada kampus rekrutmen. Jadi saya termasuk salah satu yang diterima di kampus rekrutmen. Tapi waktu itu saya diarahkannya ke IT justru gitu. Jadi saya juga heran dari hasil psikotesnya mereka. Saya diarahkan di IT. Lalu ya saya terima aja challenge-nya gitu. Saya terima dari situ ya akhirnya karena IT dekat dengan telekomunikasi, karir saya banyak di telekomunikasi. Tetapi sebenarnya bidang yang saya tangani, bidang artinya sektor yang memang saya tangani selalu yang terkait dengan bidang komersial, Pak. Itu artinya marketing, sales, distribution gitu. Jadi atau business development gitu. Jadi banyak di sana. Saya di IT, direktur IT hanya selama di PT Pos sama di PPI. Tapi selebihnya saya di komersial, di business development. Jadi sebenarnya warna dari pekerjaannya itu sama. Benangnya itu sama, cuma industrinya yang berbeda. Nah, ini uniknya di sana. Jadi selama saya menangani industri yang berbeda, tentunya challenge-nya akan berbeda, terutama juga culture company-nya. Culture company pasti berbeda. Nah, di sini sebenarnya yang saya ingin tekankan adalah kemampuan beradaptasinya, Pak Bambang. Kita zaman sekarang ini harus mampu beradaptasi dengan cepat. Ini yang selalu saya coba terapkan dalam waktu pindah. Karena waktu pindah ke perusahaan, pindah industri, ada perubahan karakter dari industrinya, ada perubahan karakter dari organisasinya. Organisasinya juga punya budaya yang berbeda. Gitu. Nah, kemampuan adaptasi inilah yang selalu saya coba dorong, saya kedepankan. Nah, ini ditunjang dengan komunikasi, Pak. Jadi saya selalu pesankan teman-teman yang lebih junior dari saya, kalau ada teman-teman, kalau kebetulan teman masuk di, kadang-kadang juga saya interview teman-teman IPB juga, kalau masuk di telco juga dulu ada banyak. Yaitu kemampuan adaptasi sama komunikasinya ini yang saya selalu dorong. Sehingga ini memudahkan saya untuk akhirnya bisa bisa melting dengan tim yang ada gitu ya. Karena rata-rata saya 3 tahun sih ya, 3 tahun paling lama di Satrindo 9 tahun gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi benang merahnya kalau ditanya ditarik garis lurusnya, saya banyak di IT dan di telekomunikasi sebenarnya di sana. Walaupun pernah lompat ke properti, suatu hal yang menarik juga. Tapi ya hal yang selalu saya coba andalkan untuk bisa perform di situ adalah kemampuan adaptasi saja dan komunikasi dengan tim yang ada. Kayak gitulah ceritanya panjangnya. Ya, baik Pak. Ini menarik, mungkin bisa diikuti para junior ya. Bapak diterima di banyak tempat. Nah, pertanyaannya, apakah itu memang Bapak yang menginginkan untuk pindah atau Bapak dicari? Saya kalau yang di awal saya menginginkan di awal ya di Astra. Saya memang waktu itu ingin, kan Astra keren waktu kita lulus tuh. Kalau dia kerja di Astra oke nih gitu ya. Setelah itu yang pertama. Tapi setelah itu saya lebih banyak di hijack sih Pak. Artinya saya diminta pindah ke Satrindo, waktu itu saya diminta pindah dari Satrindo, saya diminta pindah juga ke Bakri Telkom. Jadi lebih banyak diminta waktu itu. Nah, waktu permintaan inilah challenge-nya itu yang mesti kita waktu awal ya diskusi, lalu komitmen dari pemegang saham dan segala macam itu penting untuk kita ketahui gitu. Jadi lebih banyak ke sana sih, tapi saya menghindar juga untuk yang diajak terlampau jauh dari hal yang memang saya dalami selama ini, yaitu bidang komersial gitu. Jadi saya pernah ditawarin untuk jadi direktur operasional di salah satu kawasan berikat nasional BUMN, tapi saya tolak Pak, karena itu jauh sekali berbeda dengan yang saya dalami selama ini gitu. Jadi kalau waktu itu saya ditawarin direktur komersialnya mungkin saya ambil gitu. Tapi karena itu saya nggak ambil gitu. Untuk memudahkan juga gitu. Pertanyaan yang lain untuk membantu juga mungkin teman-teman yang sedang merintis karir,
itu pertimbangannya apa Pak yang utama ketika menerima tugas baru itu? Apakah ingin mengetahui sesuatu yang baru atau posisinya memang naik itu sesuatu yang wajar atau karena apa pemberian balas jasanya itu yang makin menarik gitu ya? Nah, jadi kita juga nggak ingin menafikan hal itu kan Pak ya. Jadi Ya, ada beberapa hal. Pertama, ya, tentunya daya tarik awal tuh adalah kita ditawarkan suatu pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih tinggi. Itu ya. yang pertama. Nah, tanggung jawab lebih tinggi ini pasti diiringi dengan kompensasi yang lebih tinggi. Ya, Itu pasti ya. Jadi ya, itu yang ditawarkan ke kita. Nah, untuk bisa ditawarkan ini kan perlu kita punya reputasi yang baik di industri ya, tenaga kerja. Ini yang perlu harus kita jaga. Jadi integritas itu perlu dijaga, Pak, karena ini masalah trust kan ya. Nah, ya. jadi dengan demikian sebenarnya dengan dua model ini juga buat teman-teman yang baru bisa mempercepat proses. Hmm. Ya, ada yang berkarir dari bawah ya, karena saya umur 37 sudah jadi direktur di Bakti Telkom. Tapi kalau Ya, saya jalani dengan mungkin waktu itu hanya di satu perusahaan, mungkin pada usia segitu belum dapat saya itu. Mungkin ya. ya, 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 Tapi karena kita punya integritas di pasar tenaga kerja, orang tahu membangun network tadi komunikasi yang saya bilang, akhirnya orang kenal kita gitu. Akhirnya ditawarkan. Jadi pertama tanggung jawab yang lebih besar, kedua tentunya adalah masalah kompensasi yang ikut eh, bermain. Nah, ketiga yang mungkin perlu juga dipertimbangkan adalah eh, perkembangan industrinya. ya. Jadi gini, saya waktu di Astra, waktu itu saya bermain di mainframe, Pak ya. Artinya menjual mainframe dan sistem aplikasi. Nah, pada saat itu memang masih berjaya. Nah, waktu saya geser ke Telco, saat itu Telco lagi naik naik daun. Jadi saya menumpang wave itu gitu. Kalau Ya, orang Jawa bilang nunut mulionya di situ gitu. Saya menumpang wave itu ke atas ya, dengan industri telekomunikasi gitu. Karena waktu itu ternyata langkah saya itu ternyata cukup tepat karena saat ya, itu mainframe turun Pak, yang PC ya, malah naik gitu. Jadi itu ya, perlu diperhatikan perkembangan industri juga dari teman-teman. Jadi untuk bisa dapatkan itu ya kita harus sering-sering bicara lah dengan teman-teman yang lebih senior, lebih ya, pinter, baca-baca gitu. Jadi kita tahu arah industrinya gitu. ya. Itu Nah, kira-kira. kemudian yang menarik dengan Hmm. apa basis IPB ya tadi banyak di industri telekomunikasi, di bisnis ya, di komersial. Sekarang menjadi komisaris di PT PLN yang agak beda lagi sekarang. Nah, ini apa yang terjadi, Pak? Nah, kalau itu namanya sejarah, jalan hidup kali Pak. Iya, iya, Saya diminta untuk ke PLN karena basis saya sebenarnya kan banyak di digital Pak. S3 saya dari iya. digital Pak. Digital dan Oh, model innovation. ya, Jadi saya diminta ke sana sebenarnya untuk lebih mengarahkan membantu PLN di bidang transformasi di IT 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 P2-nya mereka, IT P2-nya mereka, kemudian digitalisasi serta yang terkait dengan eh, bisnis PLN yang beyond KWH, yang beyond listrik. hmm, Nah, itu saya diminta banyak ke sana sebenarnya. Jadi itu yang diminta. Jadi saya ambil challenge itu gitu. Waktu diminta, tolong nih kita butuh orang yang di komisaris untuk membantu di sana gitu. Jadi kebetulan di komisaris memang tidak ada yang memahami IT dengan detail. Apalagi ke depan ini kan bicara security di IT sangat 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 penting Pak Bambang ya. Jadi makanya saya diminta bantu di sana. Sebenarnya kenapa di industri listrik mungkin karena saat itu PLN yang butuh gitu. ya, Karena kalau di Telkom udah banyak yang jago-jago kali IT. ya, Jadi saya diminta ke sana gitu. Jadi itu perjalanannya Pak Bambang. Jadi tapi buat saya semua semua challenge itu menarik gitu untuk ya, dijalani dan itu membuat kita juga akhirnya harus sering-sering upgrade diri ya ya, supaya kita tetap relevan dengan pasar gitu. Diri kita sendiri itu harus relevan dengan pasar gitu. Jadi itu membuat kita kalau relevan dengan pasar sebenarnya nggak terlampau sulit sebenarnya untuk ya. apa namanya
mendapatkan tempat di satu industri. Itu sih Iya, sehingga Pak. membuat saya juga harus sering berinovasi kan. Kalau nggak dapat tuh nanti susah juga sehingga seharusnya saya sudah pensiun masuk usianya nih Pak. Cuman karena masih dibutuhkan ya dipakai juga gitu akhirnya gitu Bang Iya. Maman. Ya. Nah, PLN dengan IT, Pak, itu lebih Ya, banyak dimanfaatkan untuk apa, Pak? Untuk pemasaran atau untuk pelayanan pelanggan atau apa, Pak? pertama overall sih Pak ya, IT di dalamnya overall. Pertama di finansialnya harus tentunya ya, karena finansialnya harus digitalisasi semua. Jadi kita harus dari dalam manual. Kedua di pelayanan pelanggan betul sekali, karena sekarang kita punya MyPLN yang mesti terus dikembangkan. Ketiga tentunya di pembangkit Pak. Di Oh, pembangkit ini juga kita sekarang melakukan digitalisasi pembangkit, karena kita dari mekanik itu harus lari ke sana sehingga kontrolnya kita bisa tahu sekarang mana pembangkit yang potensial mati, mana jaringan yang bisa putus, itu semua sudah terdigitalisasi, kita sedang kerjakan semua. Kemudian ketiga tentunya yang terkait dengan security-nya Pak, security IT-nya, karena uh, sekarang begitu banyak semua terdigitalisasi pakai pakai elektromagnetik semuanya, itu masalah uh, penjebolan sistem itu akan sangat kuat gitu. Makanya kita perkembangan lagi di sana. Nah, yang ketiga kita mau masuk di bisnis internet Pak, ya. PLN. Karena dengan teknologi sekarang yang namanya fiber to home, itu kabel listrik itu bisa pakai kita tumpangkan dengan internet gitu. Jadi udah sampai ke rumah-rumah. Nah, sebenarnya secara pembangunan infrastruktur itu jauh lebih cepat di PLN dan jauh lebih murah karena udah ada tiang-tiangnya. Ya. Nah, ini yang menjadi kebijakan. Jadi arahnya ke sana. Jadi totally uh, IT master plan kita arahkan secara keseluruhan sehingga nanti dengan totally company terdigitalisasi, tentunya yang kita harapkan adalah adanya efisiensi ya Pak ya, efisiensi dan agility dari kita bergerak gitu untuk melayani pelanggan ataupun memberikan kontribusi lebih buat perusahaan. Seperti sekarang tahun ini kami sudah akan melakukan digitalisasi meter listrik Pak. Oh, Jadi ada 1,3 juta pelanggan kita lakukan digitalisasi meter listrik. Meter listrik akan digital, terkonek. Jadi nanti akan seperti handphone gitu, seperti telepon terdigital. Ini akan ada seluruh Pulau Bali, target kita tahun ini selesai di Jakarta 400.000 pelanggan dan di Sulawesi 300.000 pelanggan. Nah, kita kerjasama dengan pihak luar memang, tapi tahun depan kita ingin pihak dari dalam gitu ya. Kita kerjasama dengan Southern China Grid. Nah, ini ya. jalan bentuknya. Jadi nanti ke depan nggak perlu lagi ada meterman, nggak perlu lagi hitungan begitu gitu. Karena itu sebenarnya nggak valid, karena itu nilai rata-rata kan. Nah itu Ya. validitasnya lebih tepat kalau pakai digital gitu. Nah ini kita lagi kembangkan terus sih. Jadi uh, ke arah PLN yang lebih lebih modern deh, lebih lebih agile, lebih ini kepada pelanggan seperti itulah Pak. Wah, ini luar biasa, Pak. Ini apa saya yang ketinggalan atau apakah informasi ini yang belum banyak dikemukakan? Saya baru mendengarkan ini. Jadi kalau itu dijalankan, itu kan akan terjadi mungkin apa ya? Bukan efisiensi untuk PLN saja, tapi efisiensi untuk para pelanggan juga. Dampaknya berarti bisa harga lebih murah, Pak ya, paket listrik sekaligus paket internet gitu. Ini malah Pak Bambang yang lebih dulu berpikirannya. Ada pemikiran kita akan punya single single billing Pak untuk internet Ya, dan listrik pemikirannya. Jadi uh, ya, tapi semua ini kan nanti kembali kepada kebijakan BUMN juga segala macam Pak ya. ya. Karena kita kan punya Telkom juga yang mengembangkan internet. Bagaimana kita berbagi dengan anak-anak gitu Pak. Ini harus dijaga keseluruhan bayar terus internet. Itu adalah sesuatu yang ideal yang mestinya bisa terjadi karena semua saluran kan yang langsung masuk ke rumah-rumah saat ini kan PLN Pak. Kita punya Ya. 84 juta rumah yang tersalurkan uh, oleh PLN dan itu jauh lebih besar daripada rumah yang saat ini
memiliki saluran telepon fix kan, jauh itu 4 kali lipat lebih banyak gitu. Jadi ini adalah bentuk pemanfaatan bisnis ke depan yang kita yakini juga bahwa listrik akan makin efisien ke depan. Ya, karena yang kita lihat dengan teknologi LED, dengan teknologi di chips-chips yang akhirnya menggunakan konsumsi listrik yang lebih rendah gitu ya. Mau tidak mau kita juga harus bisa mengembangkan bisnis lain yang bisa menjadi revenue generation kita yang kedua, karena konsumsi dan harga bisa jadi ada kecenderungan kalau makin efisien kan makin murah, makin baik buat masyarakat juga gitu. Ya. Nah, tadi juga menarik digitalisasi untuk memantau pembangkit atau mungkin juga memantau distribusi. Karena pengalaman PLN kalau ada masalah, misalnya terjadi blackout, itu bisa menjadi apa ya, kegaduhan yang luar biasa. Apakah itu arahnya, Pak? Arahnya lebih kepada kita mampu memonitor sih ya Pak ya. Ya. Memonitor lalu kehandalan sistemnya lebih bagus gitu. Jadi karena kalau termonitor maka kita bisa prediktif kan Pak ya. Prediktif dan bisa juga sistem itu lebih handal karena kita tidak lagi mengandalkan yang sifatnya manual gitu ya. Misalnya stok batu bara. Misalnya kita akan bikin model ring gitu ya. Jadi kalau ke Semarang putus bisa lewat selatan gitu Pak. Ya. Jadi ini semua yang kita kerjakan. Misalnya ke Surabaya putus bisa lewat Malang misalnya. Ya. Jadi kita melakukan desain itu benar-benar dengan digitalisasi hal itu lebih mudah gitu. Ya. Jadi lebih terkontrol. Jadi kami punya tuh di setiap area untuk memantau semua kegiatan transmisi dan distribusi energi listrik ke rumah-rumah, ke setiap kota. Dan kita punya itu gitu. Jadi sekarang kan udah termasuk jarang ya PLN untuk mati gitu ya. Di event di daerah-daerah juga kita terus menginginkan, walaupun belum bisa semua daerah untuk 24 jam Pak ya, belum bisa. Tapi kita terus dorong dengan kemampuan ini bisa 24 jam karena distribusinya juga lebih mudah mengarahkannya kalau pakai digital. Itu Ya. Pak. Ya. Nah, Pak, Bapak menjadi komisaris gitu ya. Tapi kelihatannya Bapak apa ya, komisaris yang aktif gitu ya. Kan ada juga katanya komisaris itu yang ya pokoknya ada papan nama di situ gitu. Bagaimana pengalaman Bapak? Jadi gini, memang masuknya saya karena memang saya membawa marwah digital ya, marwah sesuatu yang baru. Saya bilang di awal ke Pak Komisar, ke Pak Komut, saya mungkin nggak akan menyentuh yang namanya pembangkit lama yang menggunakan batu bara. Saya bilang, saya lebih concern ke depan, ke pengembangan inovasinya. Kita harus sustain di inovasinya gitu. Jadi, inovasi kita performanya harus sustain, harus terus didorong gitu. Jadi akibatnya memang memberi warna sendiri. Kemudian kedua, kebetulan juga di komisaris ini yang backgroundnya sebelumnya dari korporasi dan BUMN itu cuma saya Pak. Selebihnya banyak dari konsultan juga, ada juga dari pejabat dirjen segala macamnya gitu ya. Jadi diharapkan dengan membawa warna, saya pernah di BUMN, membawa warna itu membuat kemudahan lah gitu. Dan ya lebih berwarna aja karena kalau saya bicara selalu bicaranya ya kita harus ke IT nih, harus ke digital nih, harus bicara bisnis yang di luar listrik nih gitu. Bahkan misalnya pengembangan seperti ini Pak, saya lagi mendorong juga electrifying agriculture Pak. Dengan LPPM saya lagi bicara juga, LPPB, dengan beberapa teman-teman. Bagaimana kita melakukan electrifying di agriculture. Nah ini lagi kita dorong. Saya lagi coba nyiapin beberapa teman-teman saya minta proposal apa yang kaitannya dengan agriculture karena penggunaan listrik yang saya lagi coba dorong juga saya sarankan ke direksi adalah lifestyle kemudian electrifying agriculture, dua hal ini saya dorong. Jadi lifestyle yang menggunakan listrik
gitu. Hmm. Banyaklah menggunakan rice cooker gitu, banyaklah menggunakan microwave misalnya, hal-hal seperti itu. Nah, kalau di agriculture sih saya terus lagi dorong nih, misalnya Ya, penggunaan eh, penggilingan padi yang pakai listrik deh, gitu. ya, Jangan pakai bahan bakar solar gitu, ya, karena kita juga lagi menuju eh, zero emission ya, ya, atau carbon credit juga lagi menuju ke sana kan gitu. Jadi ya. hal-hal kayak gitu yang kita kembangkan, Pak. Ya. Nah, sekarang yang sudah mulai jalan di PLN, terutama di pembangkit-pembangkit itu kan yang ada hubungannya dengan agriculture itu kan apa Pak? Sistem co-firing itu mengganti batu Ya, bara dengan sebagian dengan tanaman. ya. Nah, Ya, co-firing ini memang saya kebetulan salah seorang komisaris kita itu kan Dirjen EBT juga alumni PB 24 dari MP, Pak. Jadi kita iya, saling iya, kenal gitu ya. iya, iya. Pak Dadan ya. Pada Jadi dan saya ya. banyak bicara dengan beliau juga. Ya, Eh, kita memang mengarah ke sana. Target kita co-firing sebenarnya di tahun-tahun ke depan itu sekitar 12%. ya, Saat ini kita masih di level 3%, Pak. Nah, ini ya, ada kendala memang. Jadi co-firing di kita tuh yang pas kan sebenarnya biomas ya. ya, Ada biomas juga ada sampah sebenarnya kegiatan-kegiatannya. Nah, ini biomas ini ada kendala tertentu. Eh, Pertama, soal harga beli yang hmm, diperbolehkan buat PLN. Saya sudah sampaikan kepada Dan juga. Ini tolong di-review karena biomas itu kalau distandarkan dengan harga batu bara pasti akan sulit hmm, gitu ya. Nah, ini pertama. Tapi biomas itu memang hal yang utama yang kita dorong. Tahun ini saja, tahun depan saja kita mengharapkan kita bisa mendapatkan biomas itu sebanyak 10 juta metrik ton. Itu artinya sekitar 13% lah, 13% dari ya, total kebutuhan kita gitu ya terhadap bahan bakar utama untuk pembangkit. Nah, di situ menariknya. Tapi challenge pertama harga. Kedua, challenge-nya jarak dari pembangkit. Ini juga hmm, menjadi challenge, Pak. Jarak dari pembangkit kalau terlampau jauh, akhirnya transportasinya terlampau mahal, gitu ya. hmm, Nah, tapi sebenarnya ini potensi kalau kita mau kerjasama dengan petani. Karena ada beberapa biomas yang di luar kelapa sawit ya. Kalau kelapa sawit kan memang udah perkebunan besar semua, Pak. ya, Itu seperti kaliandra. Kaliandra itu bahan baku yang bagus untuk keperluan biomas. Gitu ya. Ada lagi tanaman-tanaman lain. Nah, ini kalau bisa dikerjakan secara plasma dan inti, itu menarik. ya, Nah, saya juga dengan teman-teman mendorong direksi dan mendorong seluruh partner untuk memikirkan ke sana, termasuk bicara dengan perhutani jika ada lahan-lahan gitu ya. Saya juga tawarkan ke teman-teman alumni PB yang lain yang dalam kalau saya ketemu, coba pikirkan ya karena kan kita akan dorong. Karena ke depan itu co-firing ini keharusan. Co-firing ini keharusan karena komitmen negara kita zero emission kan 2060. Tetapi Malaysia berani lebih cepat 2050 ya. ya, Nah, ini artinya potensinya besar sekali. Tinggal nanti pengaturan harga jual yang karena bentuknya harus palet kan Pak untuk mengurangi risiko kerusakan mesin nggak bisa kayu itu tapi harus bentuk palet. ya, Ada unsur kimia apa yang bisa mengganggu ya, turbin ya. Saya teknisnya nggak terlampau tapi itu menarik. Jadi co-firing kita dorong. Tapi ini kita baru 3%, Pak. Kita ingin sampai 12-13%. ya, Kita benar-benar mau mendorong itu dan mencari sumbernya, konsistensinya. Salah satu kemarin saya diskusi dengan salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar kita. Kalau dia jadi pun kemampuan pabrik dia hanya mampu 2,4 juta setahun metrik ton. hmm, Jadi ini potensi pasar yang besar. Kemudian juga ke arah go green ya atau green energinya juga bagus sebenarnya gitu. ya. Mengurangi Baik. mengkombinasi co-firing gitu. Baik. Nah, yang menarik juga, Pak, ke depan ini kan mobil listrik sangat didorong. Nah, seberapa jauh nih tadi inovasi PLN akan menyambut itu? Nah, mobil listrik ini kan ada dua nih Pak. Lifestyle ini dua ya kita Ya, kembangkan. Pak, ini kan bicara lifestyle. ya, Saya lebih mahal karena saya orang marketing jadi saya bawanya suka ke sana. Jangan bicara ini saya bilang ke teman-teman, tapi bicara lifestyle. ya, Mobil dan motor kan Pak sebenarnya yang ya, sekarang lagi berjalan. Nah, mobil ini kita sangat tergantung kepada pabrikan ya. Nah,
harga mobilnya tergantung kepada harga baterai. Sebenarnya yang mahal sekarang baterainya, Ya. ya penyimpannya gitu loh. Jadi kalau penyimpannya lebih murah maka akan dorong. Thailand yang informasi tadi pagi saya peroleh, dia akan memberi subsidi 80 juta rupiah per mobil listrik gitu. Kalau Indonesia ingin bersaing, ya mestinya kasih 80 juta juga gitu subsidinya Ya. supaya mobil listriknya bisa bisa uh, meluncur di pasar karena masalah baterai gitu. Jadi kendalanya sekarang lebih banyak di harga. Ya. Tapi soal konsumsi listrik kalau dibandingkan dengan bahan bakar pasti akan lebih lebih murah di listrik. Tetapi kita bukan masuk ke sana, kita ingin lari Ya. ke arah lifestyle kepada go Hmm. green-nya gitu ya. Nah, kedua motor. Nah, motor juga banyak pemainnya, Pak. Tapi motor sekarang ini yang saya lihat, yang ada di pasar yang saya lihat, Ya. itu banyak digunakan bukan untuk dijual beli, Pak, tapi disewa. Jadi banyak orang menyewakan motor karena radius radius kilometernya kan, ngapain sih saya punya motor listrik sendiri, tapi kalau saya bisa sewa gitu 40.000 sehari, dia bisa keliling di daerah. Nah, sehingga jarak tempuhnya masih dalam radius motor gitu. Jadi ini lagi cukup cukup booming gitu di daerah-daerah kota-kota. Nah, kayak seperti pemerintah Bali sebenarnya sudah mendorong untuk motor listrik ya untuk wisatawannya. Mereka udah juga punya kebijakan itu. Jadi dua ini memang akan terdorong ke depan sih, Pak. Jadi pemakaian dan sekarang pun stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik juga udah mulai banyak ya, dan penggantian baterainya juga udah mulai banyak. Ini menurut saya tinggal tinggal masalah waktu dan tentunya harga ya yang bisa masuk di dalam uh, skala ekonomi Indonesia lah. Kan banyak merek Nissan juga sudah ada, Hyundai juga udah ada. Jadi mobil-mobilnya cenderung lebih kecil sih ya. Tapi bahkan Wheeling juga ngeluarin cukup Ya. banyak gitu ya. Menarik itu dicermati ke depan. Ya, Pak Sitorus membicarakan soal harga gitu ya. Nah, sekarang ada informasi bahwa PLN itu harus menjual juga mahal karena membeli listriknya juga mahal, terutama dari pembangkit-pembangkit swasta itu. Itu seperti apa, Pak? Ya gini, jadi sebenarnya kan ini semua bahan bakar bahan apa bah, biaya pokok produksi itu kan Ya, banyak sekali faktornya, Pak, gitu ya, ya. Kalau independent power plant yang seperti disampaikan tadi swasta, memang dulu waktu pemerintah mengembangkan 10.000 megawatt dan ya, 35.000 megawatt, memang meminta swasta ikut berperan dalam investmentnya kan, karena ya, dana investment PLN kan terbatas. ya, Lalu setelah jadi baru kita beli, ya. Harga belinya itu memang ditentukan oleh undang-undang, karena nanti akan menentukan tingkat subsidi, karena kan disubsidi nih Pak. ya, Yang 2.200 kan disubsidi oleh pemerintah. Ya. Biaya pokok produksi itu ditentukan oleh pemerintah harga. Jadi harga itu karena PLN ini kan regulasinya banyak. ya, Jadi misalnya ditentukanlah di APBN harga kita 1.600 misalnya. 1.500 walaupun mungkin biaya produksi kita lebih dari situ gitu ya. ya, Nah, nanti akan disubsidi oleh pemerintah. Jadi itu lebih utamanya. Uh, Kedua faktor terbesarnya adalah di sisi bahan baku utama untuk pembangkit listriknya, Pak. Jadi penggunaan batu bara itu kan cukup mahal ya. ya, Uh, tapi penggunaan alternatif lain, energi baru terbarukan, belum juga bisa berkembang dengan bagus karena mungkin masalah teknologinya ya. Misalnya microhydro juga di beberapa tempat menarik. Nah, ya, kita lagi dorong tuh di daerah-daerah ya, Papua, Sumatera itu microhydro. Jadi itu bisa lebih lebih murah apa namanya jatuhnya kepada pelanggan. Nah, yang lain tenaga surya. Kita ini masalah baterai dan kedua tenaga surya yang apa namanya sinarnya cukup banyak tuh di daerah-daerah timur. Cuman kalau kita pakai panel surya, kalau panel surya yang rusak, kita sulit tuh untuk perbaikan karena jauh di daerah. Jadi ya, banyak kendala-kendala yang ada gitu ya, ya. ya, Tetapi saya sepakat Pak bahwa kita harus menurunkan biaya listriknya. ya, Nah, makanya salah satu penggunaan biomas gitu ya. Kalau gas panas bumi itu mahal, Pak. Panas ya, bumi mahal.
Tapi biomas itu menarik dan penggunaan energi baru terbarukan juga menarik untuk didorong menghasilkan listrik yang lebih murah gitu ya. Ya, Walaupun kita juga melakukan sekarang dedisialisasi Pak. Jadi diesel kita kita early retirement. Jadi diesel-diesel itu untuk supaya bisa menghasilkan yang lebih murah gitu. Jadi kemauan menghasilkan listrik yang lebih murah di PLN itu sudah ya, menjadi satu jadi DNA terus kita selalu bicara ke ya, sana gitu. ya, baik. Dan dan sebenarnya ada lagi yang membuat mahal masalah transmisi Pak. Ya, Kalau terlampau jauh pembangkit dari pasar itu juga biaya transmisi ya, kan mahal Pak. ya, Nah, makanya kita bisa menciptakan skala-skala yang lebih kecil ya, asalkan bahan ya, baku untuk pembangkitnya tersedia di daerah situ itu mudah, ya. lebih murah gitu. Ya, ya, Gitu Pak. baik. Ya, saya baru saja wawancara dengan alumni IPB juga, seorang ibu Hmm. yang punya banyak pengalaman menghasilkan mikrohidro Hmm. energi di daerah-daerah terpencil. Nah, sebenarnya dia siap dalam skala kecil itu masyarakat itu menghasilkan listrik dan menjual ke PLN, supaya nanti yang menjual selanjutnya PLN. Tapi sekarang kelihatannya kerjasama itu nggak bisa berjalan. Itu Putus Pak. seperti apa, Pak? Halo? Eh, Ya, ya, mohon diulangi Pak. Agak putus tadi ya, Pak. ya. Terputus Pak. Saya baru saja berbicara dengan seorang ibu yang alumni IPB juga, yang memfasilitasi membantu masyarakat di daerah-daerah terpencil untuk menghasilkan energi listrik melalui mikrohidro kalau tidak salah. Nah, tetapi ada kesulitan mereka untuk menjual ke PLN. Padahal itu mungkin bisa lebih murah kalau PLN memanfaatkan masyarakat ini. Gimana itu, Pak? Semestinya sih nggak perlu kesulitan ya. Mungkin juga bisa membangun komunikasi eh, dengan kita ya. Ya, Di bagian mana nanti mungkin saya bisa fasilitasi juga ya kalau seandainya di apa namanya agak kesulitan karena memang kita pasti akan mengacu pertama ke undang-undang dulu ya, undang-undangnya kemudian kedua aturan mainnya seperti apa kalau itu masuk semua sebenarnya nggak ada ya, masalah Pak itu ya, harus bisa didorong kami sedang mendorong kok di daerah terpencil untuk pakai microhydro karena eh, itu sangat sangat bisa jadi murah ya ke ya, masyarakat kan tinggal dimasukkan ke gridnya PLN aja gitu tapi ya. tinggal nanti langsung tersalurkan ke masyarakat. Nanti kalau dia kesulitan bisa jadi dikenalkan Pak Bambang nanti saya Ya, coba baik, kasih. baik. Iya. Luar biasa ini jaringan ini bisa mempertemukan antara yang membutuhkan dan yang menghasilkan. Ya, Itu kan luar yang saya biasa. bilang komunikasi tadi Pak harus Iya, komunikasi baik. ngopi-ngopi Pak kalau istilah Iya, kami di iya, nah, iya. itu sering-sering ngopi-ngopi katanya. Iya. Baik, sekarang kembali ke IPB, Pak. Jadi Bapak tadi sudah sampaikan bahwa banyak sekali yang tadi bisa dimanfaatkan sehingga bagi alumni IPB tidak ada masalah mau jatuhnya di mana ya tumbuh gitu loh kira-kira. Ya, Itu apa pengalamannya, Pak? oke. Jadi sebenarnya gini, hal yang utama yang saya dapat di PB yang mungkin berbeda di perguruan tinggi lain apa ya? Eh, saya menilai saya nggak tahu perkembangan sekarang ya, tapi dulu gitu ya, itu kita sangat diajari kemampuan analitikal yang bagus, Pak. Hmm. Jadi sehingga rasionalisasi dan analitikal penggunaan data itu benar-benar diajarin dulu kita. Kan ingat banget saya TPB aja udah bicara statistik satu, statistik dua gitu ya segala macam ya. Nah, kemampuan inilah yang sebenarnya saya pikir membuat ditambah lagi tentu ini ya sistem perkuliahan kita yang dulu modelnya paket membuat kita tuh Hmm. apa namanya ya harus berjuang keras gitu ya Ya, harus berjuang keras. Nah, kemampuan inilah mungkin yang kelihatannya membuat teman-teman kita alumni IPB itu ditaruh dimanapun hidup gitu Pak ya. ya, Jadi dia kemampuan analitikalnya bagus ya, melihat datanya juga bagus, kemudian daya juangnya bagus. ya, Nah, ini membuat dulu kan ingat banget kalau di perguruan tinggi lain udah SKS murni, kita kan masih SKS paket ya. ya, Ada satu dapat F aja udah harus 3 kelas kan gitu ya. Ini ya, membuat kita harus berjuang terus. Kemudian juga padatnya kuliah juga membuat kita harus terbiasa juga melatih pembagian waktu dan membangun skala prioritas ya. Dan ini mungkin yang disukai oleh banyak industri.
sehingga banyak sekali alumni kita ada di mana-mana gitu ya sekarang ini. Dan menurut saya luar biasa banget gitu dengan basis agriculture tapi bisa masuk kemana-mana gitu. Tapi saya melihat lebih kepada tadi Pak, pembentukan pola pikir yang lebih analytical, yang lebih rasional, daya juang itu yang mungkin menurut saya ya, kalau pandangan saya Ya. bisa bisa masuk ke sana. Sama lah waktu itu, waktu saya di challenge untuk megang IT kan, dari teknik industri pertanian ke IT nih. Cuman Hmm. karena kita itu mentalnya, kita harus punya mental nggak boleh menyerah ya, udah maju aja gitu ya. Dan ternyata bisa juga sih Pak gitu. Nah, baik, terakhir Pak, mungkin Bapak ada saran Ya Pak. atau harapan baik kepada institusi IPB yang juga terus berkembang terus ya, apa yang mungkin perlu disempurnakan, diperbaiki, juga saran kepada generasi yang penerus yang sekarang belajar di IPB, apa yang perlu dipersiapkan? Gini, sebenarnya untuk keduanya ya, artinya gini, Ya, baik buat IPB maupun alumninya, yang perlu harus selalu didorong adalah relevansi dengan situasi saat ini, Pak. Haruslah selalu relevan, Pak. Jadi, karena sekarang saya ngelihat batas-batas ilmu itu semakin absurd, Pak ya. ya, Sekarang banyak dokter juga bisa melakukan coding gitu, banyak, ya, jadi macam-macam gitu. Jadi udah sangat disiplin itu udah sangat blur gitu. Jadi makanya ya, lebih ke arah relevansinya Pak. Jadi ya, baik di IPB maupun alumninya. Jadi kalau di IPB ya relevansi dengan situasi sekarang ini saya lihat sudah cukup 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 maju ya, ya, uh, uh, perkembangan yang sekarang ini gitu. IPB tetap dalam perguruan tinggi yang disegani di Indonesia. Nah ini penting Pak. Jadi relevansi dengan situasi saat ini gitu. Baik perguruan tinggi maupun alumninya kan. Kedua tentunya mulai mengembangkan inilah Pak, hal-hal yang memang sifatnya ke praktis ya, ya, ke ke praktis yang memang bisa bermanfaat buat buat menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat gitu ya. Jadi misalnya hal yang gampang gitu, kalau air susah gimana sih kita bisa ya, mengembangkan di sana teknologi yang bisa bisa mendorong air ya, misalnya. Hal-hal yang lebih praktis gitu Pak. Saya nggak bisa cerita lebih banyak ini, ya, tapi saya bisa ngerasain ini. Tapi saya ngelihat perkembangan sekarang IPB cukup relevan sih. ya, Tapi kalau makin relevan, makin bisa bagus gitu ya. Walaupun ya mungkin orang nanya di IPB apa sih gitu kan, kadang-kadang begitu ya. ya. Tapi saya tetap bangga menjadi alumni IPB, dan kedua ya itu tadi, eh, teman-teman yang muda lebih relevan. Nah, ketiga nih Pak, membangun komunikasi antar alumni Pak lebih kuat, lebih strong. Ini modal yang sangat besar gitu ya. Ya, Kayak di RNI itu di rootnya tuh, kalau adik kelas kita tuh, adik kelas saya IPB itu, ya, gitu ya. ya, Jadi kalau ini dibangun networknya lebih banyak lagi, lebih konkret, eh, mungkin akan lebih lebih menarik gitu ya. ya. Kita kan lebih lebih punya inilah, lebih punya kontribusi gitu. Itu sih Pak kekuatan, karena kalau sama-sama itu lebih 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 mudah sih ya, gitu ya. Saya tuh selalu ke teman-teman juga nanya gitu. Ini ada apa gitu. Jadi kontak itu terus berjalan gitu. Terima kasih sekali Bapak Charles Sitorus, Komisaris Independen Sama-sama PT Pak Bambang. PLN Persero. Mudah-mudahan apa yang digagas tadi banyak sekali yang baru akan bisa terlaksana, karena ujung akhir konsumen itu tentu mengharapkan sesuatu yang lebih produktif, lebih efektif, tapi juga efisien. Nah, kira-kira itu yang diharapkan publik. Sekali Baik lagi, Pak, terima kasih selamat Pak bekerja supportnya. Pak, sukses terus. Sama-sama Pak, Terima sukses kasih Pak. ya, ya. Baik Pak. Assalamualaikum Izin live warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Izin live. Gih. Nama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa.
juga pertama kali nulis ITB sebenarnya sebelum ini saya cuma training lah ya,